Ju, hello, we're live again. Hello. Episode 3 dari 3.300. Tiap minggu nambah terus sih. Iya dong, nambah dong. Jadi nanti makin makin banyak tuh, makin compounding gitu. Compounding effect. Yoi. Kalau ada yang nonton ya, mudah-mudahan kan penonton kita Iya, makin compound. pelan-pelan lah. Mungkin di tahun ini nggak ada, tiba-tiba ada yang baru tertarik di tahun depan. Nggak apa-apa, Kan bisa gitu kan, bener. kan ada di internet selamanya ya kan. Iya bener, nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan selamanya sih. Atau Welcome nanti to tiba-tiba Wellness. anak lu atau apalah baru ngelihat gitu kan. Taunya boomingnya pas kita udah meninggal gitu, bisa juga. Kita nggak merasakan apa-apa, tapi ternyata berapa ratus tahun baru, oh ini ternyata ada hidden gem. hidden gem. Ya kan? Jadi kayak orang mau Iya. retrace apa kita ngomongin apa sih, misalnya lo jadi orang terkenal gitu, atau Iya. orang B aja, kayak cucu lo penasaran gitu kan, siapa sih nih? Iya, Terus ya ternyata udah buka. wah, Iya kan? di masa depan gitu. Ternyata kita memang tiba-tiba omongannya tuh nggak di apa, mungkin bukan untuk masa ini gitu. Siapa tahu kita, Ya benar. oh ini dua orang ini ngomongnya kecepetan ntar gitu, apa udah terlalu maju dari zamannya gitu kan. Ya. Sekarang niatnya aneh aja kali, kayak ngomong Iya. apa sih lo? Iya. Walaupun emang gak jelas aja. Yoi, welcome Ya. Wallace Podcast. Saya Adit lagi bersama Ajus. Saya Ajus lagi. Gimana nih Wellness Podcast ketiga ini ngomongin apa nih kita, Cil? Nah, itu dia. Tadi sebelum kita record, kita bahas, ya kita lagi bingung juga tadi sebenarnya. Tapi gue bilang tadi coba aja sharing mungkin yang menurut lo, yang lo lihat mungkin entah artikel atau apa, yang lo baca atau tips apa gitu. Gue sih kemarin baca 3 tips apa get out of the most of what you read gitu dari si Patrick Collison. Lo tau nggak Patrick Collison? The most, apa judulnya tadi? Get out of the most. Get the most out of what you read gitulah. Pokoknya jadi Get the most out of what you read. Oke. Ya, untuk supaya apa yang lu baca tuh ya gimana sih yang paling efektif atau bermanfaat buat lu tuh dari si Patrick Collison, foundernya si Stripe. Ya. Tahu nggak Tunggu. Yang Collison Brothers. Siapa sih itu, bisa jelasin nggak lo? Siapa si Patrick Collison atau Stripe itu apa sih sebenarnya? Patrick Collison sama adiknya itu siapa namanya tuh, siapa Collison dah, pokoknya namanya Collison Brothers. Collison lah. Dia kayak awal-awal yang diinvest sama Y Combinator deh kalau nggak salah. Y Combinator kan mungkin sekarang udah ini ya, udah famous banget lah. Ada juga tuh perusahaan Indonesia tuh beberapa yang diinvest sama si Y Combinator. Apa aja lah, lupa gue, nanti gue cek. Nah, si Collison Brothers ini bikin Stripe. Stripe itu payment gateway lah. Jadi online kalau lu mau bayar sesuatu yang pakai kartu kredit atau gitu tuh biasanya pakai Stripe gitu kan. Udah masuk sih dia di Indonesia. Udah ada juga ya? Kalau kayak Substack, kalau lu mau Substacknya paid, nah itu yang fasilitasin si Stripe. Gitu, pakai Stripe. Gede Substack banget sih. lo udah pakai itu juga tuh? Belum. Masih no payment, no gateway. Iya, no payment, no gateway, udah for free. Kayak ada yang mau aja baca. Iya. Oh, jadi perusahaannya tentang itu. Ngerti. Perusahaannya sih oke banget sih tadi kalau si Patrick Collins sama reading atau writing gimana tuh? Dia terkenal sebagai founder orang yang gila baca juga gitu. Kan ada orang-orang yang, ya biasanya orang-orang pinter baca lah semua, hampir pastilah ya kan. Nah, dia salah satu yang
bacanya banyak juga kayak Elon Musk, kayak siapa lagi tuh, Bill Gates, kan tukang baca tuh. Ya. Nah dia share pertama itu jadi biasanya kan lu misalnya follow rekomendasi, misalnya Naval Rafikan ngerekomendasiin buku, baca ini gitu ya. Nah kalau dia katanya jadi follow hero-nya Naval Rafikan gitu. Jadi follow hero-nya. Jadi Inception atasnya lagi gitu. Misalnya si Naval Rafikan suka sama si ngerekomendasiin bukunya Ngurah gitu. Nah lu cari yang Ngurah suka rekomendasiin gitu. Oh jadi lu belajar kalau analogi itu kayak gurunya guru. Iya. Suhu dia udah suhunya. Jadi misalnya gue suka si Ryan Holiday misalnya bilang dia suka sama Marcus Aurelius. Nah lu cari Marcus Aurelius sukanya baca apa gitu. Gurunya, tapi dia bilang juga kan siapa? Epictetus ya gurunya Marcus. Iya. Nah lu kalau bisa dapetin gurunya lagi, nah itu salah satu tipsnya. Salah satu tips bacanya. Terus ya ngerti. Dia tetap milih physical books juga. Katanya dia percaya dengan ada physical books di sekitar rumah lu. Nih katanya Nassim Taleb juga nih yang ngomong. Jadi dengan adanya buku macam-macam gitu tentang misalnya yang bukan bidang lu gitu tapi ada di rumah lu tuh itu kayak ngasih lihat seberapa bodohnya lu sebenarnya gitu. Lu tuh belum tahu tentang itu. Lu belum tahu tentang itu gitu. Jadi lu itu ngerasa lu jadi sombong. Lebih kecil gitu. Nggak sombong. Kalau lu banyak physical book di rumah lu yang emang lu belum baca. Jadi si Patrick Collison juga bilang mungkin dia baru baca setengah dari buku yang semua dia beli gitu. Jadi yang lainnya banyak di rumah. Banyak aja buku di mana-mana di rumahnya. Ya. Nah, tapi jadi lu misalnya ngelihat ada buku kayak gitu, wah gue belum baca tuh gitu, wah gue belum ngerti gitu. Ntar lu ke ruangan yang lain, itu ada tentang itu yang gue belum bisa gitu. Dan mungkin di masa depan nanti lu butuh gitu. Jadi dia percaya physical books juga. Nah yang terakhir itu tunggu tadi yang review yang naruh buku itu, lu gitu juga kan? Dulu gue pernah inget kayaknya yang istri lo marah-marah karena lo ada buku-buku nggak dibaca kan? Iya. Jadi ada alasan sekarang. Enggak kok si foundernya Stripe aja ada ntar beli buku. Siapa founder Stripe? Suruh nonton podcast ini jadi untuk menjelaskan kan. Foundernya Stripe terus si Nassim Taleb aja ini beli bukunya banyak nggak dia baca. Iya gitu. Itu kan biar kita lebih ini aja, lebih ya kita tahulah batasan kita di mana gitu. Kita belum ngerti itu tentang bidang ini, belum ngerti bidang itu. Jadi harus banyak gitu. Buku yang nggak usah dibaca lah ya. Kayak iya. Baca juga kadang-kadang cuman kayak terus kayak jangan puas gitu kan. Misalnya lu penasaran, menarik ya udah beli, terus ya lo taruh dulu atau gimana ya udah nggak apa-apa gitu. Ntar digituin ya. Jadi efek lainnya tuh membuat kita kayak ya itu kita kecil. Tuh belum nggak tahu tentang semuanya gitu ya. Kecil. Itu gue inget si Nassim juga bilang itu namanya anti-library kalau nggak salah dia bilang. Kenapa? Lo ke library kayak gitu karena lo jadi ngeliat banyak kan. Lo jadi kayak wah banyak banget nih jadi anti-library. Nggak, ya lo nggak ngerasa sombong. Bener banget. Terus. Dan dengan nggak ngerasa sombong kan ya apa ya bagusnya ya kita mungkin ya jadi mau belajar lebih gitu kan. Ya, oke. Dan jadinya nggak banyak. Biasanya kalau orang yang udah merasa pinter kan jadinya tuh ya itu sombong, sotoy jadi sotoy. Ya kan, gue expert di bidang ini, expert di bidang ini. Yoi. Itu nomor 2 ya tadi ya yang dibilang sama Patrick ya. 2. Yang ketiga tuh dia selalu bikin kalau bukunya suka banget, dia akan nulis kayak email atau Google Docs, dia tulis tentang bukunya, terus dia kirim ke temennya cuy. Ke lu, misalnya gue baca sesuatu yang
yang gue suka, wah keren banget. Terus gue biar gue belajar lagi nginget sambil belajar, gue tuh nulis email ke lo, gue baru baca tentang ini, bukunya tentang ini, terus kasih contoh, misalnya ambil potongannya, ini ngomongnya gini-gini, terus lu kayak bisa jelasin bukunya di email. Itu keren sih. Jadi itu keren tuh. Lo kayak nge-summary-in bukunya di email gitu ya? Nge-summary-in atau lu cerita poin yang lu suka, atau lu cerita apapun itu ke temen lu aja ya, ke lu. Misalnya gue habis baca, gue bisa share yang gue baca yang gue suka banget nih ke lu, terus sambil kita kan belajar lagi, jadinya kita nulis ya. Kalau nulis kan nge-clarify masuk ya thinkingnya kan. Masuk keren jadinya tuh. Dan dia jadi punya ada history juga kan kalau dia mau baca lagi. Itu enaknya ini sih kalau menurut gue, Cil, mirip-mirip kayak gitu tapi highlight. Kan lo pakai Kindle kan? Kan lo bisa highlight tuh. Gue baru kapan tuh gue nyobain, akhirnya highlightnya itu bisa lo export jadi ada Excel file gitu. Ada listnya. Itu keren banget ya ternyata. Jadi lo ada semua yang pernah lo catat. Itu cuy, yang kayak gitunya serius banget, namanya Tiago Forte. Tahu nggak lo? Lo pernah dengar nggak? Tiago Forte, belum tahu. Dia itu bikin kayak course namanya The Second Brain. Jadi nggak cuman Kindle doang cuy, apapun itu dia bikin cara semuanya di pipe ke satu tempat, dan itu udah pilihan notes gitu. Building second brain. Building second brain. Jadi nanti dia keren. Dia ngasih tahu kayak kalau Kindle pakai ini, kalau lo baca artikel pakai ini. Jadi itu ada course-nya gitu. Nah, itu penting sih kalau kita mau buat nulis, mau buat nyimpen ide-ide gitu kan. Biar itu gue juga belum sih. Biar nggak kebuang. Karena gue dari Google Books, Kindle, kita highlights kadang-kadang ya nggak diapa-apain lagi gitu kan. Iya benar. Kecuali itu kalau mau nulis baru guna. Kan lo buka lagi jadinya. Kalau nggak nulis ya jadi coret-coretan aja udah. Nulis parah sih. Itu baru guna sih. Boleh nulis nih, itu sih. Makanya kalau kita ngirim, kalau habis kita baca terus kita kayak tulis summary-nya terus kita kirim tuh, itu improve banget. Nanti ngomongnya tuh kita juga jadi lebih tahu ininya cuy, flow-nya gitu, kayak thought process-nya tuh. Kadang kalau gue ngomong sesuatu kayak itu pernah gue tulis gitu, artikel gitu ya. Nah itu tuh kita jadi lebih jelas ngomongnya. Jadi ngomong tuh juga improve. Karena kita udah ingat jadinya. Kita udah nulis. Kita udah nulis. Kalau nulis kan benar-benar kita harus coba ngertiin banget gitu kan. Jadi pas ngomong tuh lebih clear, lebih jelas. Itu bagus juga sih ya. Kenapa ada gunanya ya? Itu kayak kapan ya? Dulu yang gue dengar kalau si Tim Ferriss sukanya dia ngemail diri sendiri. Gue kadang ngikutin juga tuh kalau lagi nemu apa, lagi dengerin podcast gitu waktu di jalan kayak lo nggak tahu kamu nyata apa, ya udah lo email diri sendiri udah ada terus gini. Benar. Tapi ya itu kadang-kadang kita tuh scattered, kita tuh ada yang email diri sendiri, ada yang tiba-tiba di Evernote, tiba-tiba ada di Google Docs, ada di Notion, ada di apa. Nah itu terlalu banyak ya. Si Tiago Forte bikinin caranya supaya itu jadi di satu tempat, terus sudah ada topik-topik yang lu bisa ngambil tinggal grab buat artikel lo, buat tulisan lo gitu. Boleh tuh kita taruh di inilah ya, link description ya. Kayaknya gue juga mau pelajari. Pasti. Dia ada kayaknya YouTube yang sama David Perel kalau nggak salah. Dia ada bikin kayak webinar gitu, yang YouTube gratis. Itu buat teaser aja buat course-nya dia. Cuman course gitu mahal coy, kayak course-nya David Perel yang apa tuh namanya, writing gitu. Oh, itu si teman kita yang di 1729 ya, pernah ngikutin nih, bukan sih? Oh, ada ya? Ada. Oh, ya? Lo nggak ikut call ya, gitu ya? Ada. Dia, jadi ini 1729 kita ngomong di episode podcast lalu kan, online community kita. Kalau nonton kita masih ingat. Jadi ada tuh satu tuh penonton semua yang kita lihat nanti ada berapa view gitu ya misalnya. Oh, ada dong yang view
Yang tahu kita juga ya ganti email terus view, ganti email view. Mainin algoritma. Dia trust the algorithm. Iya. Apa namanya? Jadi dia udah pernah ikutin tuh si David Perel tuh. Oh dia ikut. Si Kemi, makanya dia jadi sekarang jadi blogger, podcaster gitu-gitu kan. Dia bilang dia belajar nulis di situ. Cuman ya banyak yang berhasil mahal, cuy. Bener, kayaknya kalau mau wah anjir mahal banget ya. Iya, segituan lah, ribuan lah, 4.000, 5.000-an sampai 8.000 gitu. Rupiah lah ya. Write passage itu deh kalau nggak salah. Writing passage atau apa gitu. Dolar kan apa rupiah? Rupiah mah gue ikutan langsung. Lu pernah gak ikut gitu? Lu pernah gak ikut online course atau webinar yang lu bayar invest, yang lu mau belajar gitu, lu pernah gak? Yang mau bayar. Wah gue kayaknya murah terus deh. Gue selalu yang gratis. Challenge atau apa gitu. Gue sampai sekarang selalu yang gratis sih. Maksudnya gue pernah ikutin kan banyak kan kalau lo Coursera gratis, terus kalau lo mau sertifikat lo bayar. Nah, gue gak pernah bayar sampai sekarang. Gratisnya mau aja. Sertifikatnya, mau belajarnya aja gitu kan. Mau belajarnya aja, suruh sertifikatnya bayarnya enggak. Belum. Lu pernah ya? Lu udah pernah sampai bayar ya? Pernah sih. Pernah sih beberapa kali. Gue sih kalau cyber security ya gue pernah ikut kayak apapun itulah. Sendiri kayak tapi training, bayarnya? Bayar sendiri. Oh iya? Training webinar gitu terus itu bagus sih. Terus apalagi kalau yang nggak cyber security yang terkait gue pernah ikut challenge-nya Ryan Holiday gitu, gue pernah kayak bayar ya? Yang bulan bayar. Nanti dia tiap hari ada email nyuruh kayak gini, terus alasannya ini. Habis itu ada komunitasnya juga online gitu, nanti bisa ngobrol sama dia juga seminggu sekali gitu coy. Tuh gue pernah. Terus gue pernah, tapi challenge yang gue ikut yang paling oke banget sih Cal Newport sih. Lu tahu nggak Cal Newport? Coba jelasin Cal Newport itu siapa dan ngapain sih dia? Ini salah satu ini salah satu bukunya nih si Cal Newport nih. Oh ya, belum baca sih gue. Dia yang nulis So Good, Be So Good, They Can't Ignore You itu loh. Oh iya, gue denger podcastnya juga tuh sama Tim Ferriss tuh sempet tuh. Iya, dia waktu itu tahun berapa ya? Dia bikin challenge itu digital declutter namanya. Itu 30 hari lu hapus semua, lu benar-benar digitalnya tuh dikit banget, lu ilangin dulu semua. Jadi kayak di handphone gua itu aplikasi sampai Gmail aja tuh nggak ada, apalagi sosial media juga nggak ada. Ini tapi di tahun berapa ya, 2018 atau 2000 berapa gitu. 30 hari bener-bener lu puasa digital. Sosial media. Jadi bukan sosial media aja, digital sampai semuanya. Email buat kerja atau enggak. Kalau bisa enggak. Lu kayak kasih waktu gitu, limit dan lu pokoknya seminim mungkin lah apapun yang digitalnya waktu itu. Jadi abis itu 30 hari baru lu boleh masukin kira-kira yang important banget buat hidup lu, dan lu ya udah yang nggak penting lu bisa nggak usah balikin lagi ke hidup lu. Jadi kayak banyak baca buku fisik. Gue catat juga deh. Nah itu tuh sebelum dia nulis buku digital minimalism atau apa gitu. Jadi kita nih yang ikut challenge itu ditulis tuh di bukunya yang judulnya digital minimalism itu. Ada tuh nama lo ada juga tuh. Wih. Ada yang masuk ya? Gak ada. Cuman dia kayak ya itu minta kayak mau diliput majalah apa, terus dia minta kita nulis review-reviewnya gimana sebulan kemarin gitu-gitu. Itu sih dari situ juga tuh awal-awal hapus aplikasi kayak kemarin kan kita ngomong. Yang kita ngomongin ya. Iya. Kalau tahu kalau kita nggak bisa lepas dari Instagram, ya caranya ya
hapus Instagramnya gitu. Ya hapus kalau lu mau bikin susah lah setidaknya. Jadi kalau mau buka Instagram harus dari web, harus ke komputer gitu kan. Atau pinjam itu kan istri lo gitu. Intinya sih sebenarnya adalah jangan sampai lu misalnya ke HP lu gitu tanpa lu tahu dulu tujuan lu apa gitu. Kan biasanya kita ke HP cuman nyari dulu deh kita mau ngapain gitu kan. Mati nggak ya? Iya, baru kita scroll tuh nyari tahu kita tuh mau ngapain sih di sini, maunya apa gitu. Nah, dia pengen itu sebelum lu ngambil tuh HP, misalnya sebelum lu buka tuh Instagram, lu tuh udah tahu mau ngapain gitu. Jadi nggak endless scrolling, maksud lo kayak, oh gue pengen nyari tadi nih kayak mau nyari artikelnya si Patrick Collison, lu udah tahu mau nyari itu gitu. Kalau jadi lu udah tahu intention lu, gue mau ke komputer, bukan gue ke komputer dulu terus gue buka-buka ini nggak tahu terus gue kayak udah nyari-nyari gitu ya. Sama ya, nah lu tahu dulu, oh gue pengen buka Instagram karena gue mau nyari ini. Baru lu buka. Ya, mau ngelihat murah gitu, oke. Oh, jadi lo nggak dikontrol oleh algoritma, tapi lo kontrol the algorithm. Jadi nggak refleks kita ngambil refleks terus nggak tahu ngapain, cuman kita cari kita maunya ngapain setelah kita ambil gitu. Jadi kita intentionnya tuh lebih jelas dulu gitu. Itu dulu tuh sebelum ada film apa sih, Social Dilemma ya, yang heboh tuh. Yang di Netflix. Iya. Nonton nggak lu itu? Nonton Social Dilemma. Tapi Cil, sekarang go back ke poin lo tadi, challenge kayak gini lo bayar juga berarti ya? Bukan course dong. Yang Cal Newport nggak bayar, itu kayak siapapun boleh ikutan gitu. Terus kita balas email, terus dia jadi kirim instructionnya kayak gini gitu. Kalau yang lainnya kayak Ryan Holiday baru bayar ya? Iya, ada yang bayar. Ryan Holiday bayar. Dia emang jago sih Ryan Holiday untuk bisnis. Kalau gue dengerin podcast yang 3 menit tiap hari kan suka ada tuh Daily Stoic. Pasti tengah-tengahnya pasti ngomong, I'm not trying to sell, tapi gue lagi ada ini nih guys, apa-apa gitu challenge. Dia pinter banget sales. Dia marketingnya jago banget. Dia kan emang marketing. Backgroundnya tuh marketing cuy. Jadi aslinya di American Apparel tempat dia kerja tuh dia head of marketing. Dia tuh emang jago marketing, tapi emang orangnya jago banget sih nulisnya, terus dedikasinya. Ini dan kayaknya hidupnya ini banget sih, apa namanya, disiplinnya gitu-gitunya tuh. Dia hebat sih itu. Bener sih. Ryan Holiday. Jadi kita ngomongin Ryan Holiday ya. Gue juga tadi kita ngomongin apa sih? Sempat gurunya Ryan Holiday, Marcus Aurelius kan. Terus ada gurunya lagi di Stoic kan. Itu kayak sama kayak yang kayak lo bilang, tapi menurut gue ada juga gunanya. Dulu gue mau baca Marcus, agak ribet kan sebenarnya cara penulisannya. Ryan Holiday bikinnya lebih gampang aja, kayak kita nulisnya kan. Iya, benar. Jadi ngerti. Benar. Itu dia, gue bilang kenapa kita tuh hampir semua orang yang suka baca harus nulis gitu. Menurut gue ya. Karena lu akan nulis unik kayak your way gitu, dan itu mungkin hitnya ke orang yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya ya udah Marcus Aurelius lu nggak ngerti, terus Ryan Holiday tulis, lu jadi ngerti. Nah tapi ada juga yang orang yang Ryan Holiday udah tulis belum ngerti, harus lu yang nulis gitu. Oh iya juga. Jadi setiap orang, kenapa gue bilang lu nulis aja, karena mungkin ada market di sana yang cuman kena dengan tulisan lu gitu. Jadi lu back ke idea yang bundle sama bundling and unbundling dong. Iya. Karena itu sih, jadi kan lu nulis ya kayak gitu lah. Misalnya lu Marcus Aurelius, lu lewat Ryan Holiday. Nah terus lu misalnya suka Ryan Holiday, nah ada orang yang gak ngerti Ryan Holiday harus lewat lu. Gitu ya. Lu terus ada orang yang ngebaca lu, mulai nulis gayanya dia, kenanya ke orang yang tipenya beda lagi gitu. Jadi kayaknya tuh kita tuh unik kan. Jadi pasti kalau gue bilang sih makanya nulis aja gitu. Jadi mungkin emang ada orang yang lebih
lebih kena, lebih nyaman tuh ngebaca yang tulisan lo niche ya, jadi ada niche-nya. Iya pasti sih. Jadi kayak karena yang kita share sebenarnya apa sih wisdomnya tuh itu aja gitu kan. Sebenarnya ada namanya perennial wisdom aja. Mau di setiap agama, setiap apa adalah yang keadilan, yang kindness, yang gitu-gitu sebenarnya kan universal sama gitu kan. Ya. Universal. Cuman cara penyampaiannya biar kena ke orang tuh kan beda-beda, iya. Delivery. Balik lagi. Tapi ini kayak tadi lu ngomongin Instagram sebenarnya ya. Bener gak sih kayak orang nih liburan ke tempat yang sama kan. Tapi yang foto ratusan. Padahal objeknya satu. Karena dia mikir semua orang tuh unik cara ngambilnya. Iya gak sih? Kenapa semua orang foto coba? Kenapa gak copy paste JPEG aja udah di Google? foto misalnya gue ke Monas gitu ya, terus semua orang foto Monas. Semua orang foto Monas kan, udah banyak padahal di Google gue nyari jutaan kali foto Monas. Nah kalau Instagram sih ya itu dia, lo harus lihat juga dia intentionnya Instagram kayak gitu apa? Ya. Kalau Instagram kan ya buat apa sih? Buat pamer atau buat nyimpen, misalnya nggak pamer ya, buat nyimpen bisa juga, atau nyimpen ya kan, atau intermezzo dulu nih, pause dulu kali, gue harus mati nih laptop. Oh baterai. Iya bentar. Go. Udah play nih. Sip. Ini ngomongin apa terakhir? Sampai Monas. Monas ya, kalau foto Monas. Instagram. Tapi Instagram ya gitu, Instagram lu makin Instagram buat apa sih gitu. Kayak kita harus mikirin atasnya dulu, kayak kenapa pakai Instagram gitu kan. Lu mau buat apa sih pakai Instagram? Ada yang lain gak sih yang better yang bisa lu lakuin tanpa itu gitu. Karena tujuan Instagram ya tujuannya buat apa sih? Paling buat ngelihat ini kan update temen ke Instagram, karena isinya temen sih ya kan. Ring satu lah Instagram kan. Kecuali lu follow-nya aneh-aneh ya. Iya. Atau pakai account bayangan ya kan. Gue gak pernah sih punya account bayangan. Oke, kita fokus. Tapi cuy, oh iya. Tapi anak zaman sekarang berubah coy. Kayaknya zaman sekarang nih anak generasi apa nih sekarang nih. Itu ngelihat identitas mereka itu ya kayak reputasi apa dirinya mereka itu ya dirinya mereka di sosial media. Kayak social score-nya bukan skor kayak di Cina gitu sih, cuman social apa ya bilangnya ya, paling bener ya, personality ya. Ya hidup lu tuh ya itu gitu, kayak diri lu, identitas lu di sosial media gitu kan. Kayak anak zaman sekarang gue lihat saudara gue tuh ya yang umur masih SMA atau baru mau lulus SMA, kayak maunya followers banyak, oke. Nah terus pas gue lihat fotonya, tau gak, misalnya followersnya 3.000 gitu ya, banyak. 3.000 banyak kan ya? Banyak lah ya. Beli tuh, bikin sendiri? Nggak tahu lah. Bisa beli, bisa bikin sendiri. Nah 3.000 fotonya cuma 3 gitu, kayak di atas doang. Dan fotonya yang banyak like-nya. Jadi kalau lu upload foto, lu lihat dulu like-nya dikit, hapus. Gitu. Jadi cuman taruh foto yang like-nya banyak gitu. Gue nggak ngerti gue sebenarnya kenapa lagi. Gue nggak ngerti sih. Kalau kita zaman dulu kan foto ya udah upload udah gitu kan di ini dia analisa. Kalau ini nggak, dia dipikir banget kayak ini like-nya dikit hapus. Jadi ada kadang-kadang followersnya banyak, fotonya cuma 1 gitu yang gue kayak waduh. Kita gimana dong itu kalau pakai itu ke wireless kayak YouTube, kalau yang lagi dikit delete aja nih episodenya. Jangan lah. Pakai konsep itu kan. Jadi biar ada satu aja videonya udah. Satu yang banyak. Enggak. Kalau kita enggak lah ya. Kita ngikutin, gue seneng ini sih teori lo sih. Neju. Coba jelasin teori Neju apa sih Neju? Itu YouTube channel anak gue cuy. Dia maju ya daripada zamannya. Neju means no edit, just upload. Jadi
alias bapaknya males ngedit, alias nggak bisa ngedit. Tapi gue percaya dengan apa ya? Gue nih harus banyak lagi nih upload lagi nih. Gue udah banyak. Jadi gue udah banyak ngerekam video gitu. Banyak coy. Gue banyak ngerekam video. Anak gue lagi buka mainan. Anak gue lagi bikin masak atau lagi apa. Dan itu apa aja lah ya berarti ya. YouTuber zaman sekarang kan edited banget kan. Kayak ininya bagus. Terus nggak lama dikit di skip yang edited banget lah, terus dipasang suaranya, terus dipasang ada kayak grafik gitu kan, efek gitu. Nah Neju ini gue bikin ya intinya gue pengen apa ya upload aja gitu dan ngasih lihat anak misalnya bermain nih sejam gue rekam nih, ya udah nih sejam tuh anak bermain tuh kayak gini loh, nggak, ini tuh bukan direkayasa, bukan diedit buat lu suka. Gue mau ngasih lihat pure aslinya. Ini pure nih. Ini orang main kayak gini nih. Jadi kadang-kadang buka mainan nggak bisa ininya. Kalau nggak mungkin lo orang nge-review mainan, terus pas saat buka mainannya susah, terus kan pasti itu di skip kan? Itu nggak langsung dari kebuka kan mainannya kan? Iya, kalau dia gimana? Ini tuh gue ngeliatin. Jadi anak gue tuh bukanya aja 5 menit, nggak bisa. Gimana ya buka? Tapi jadi lucu ya, jadi tapi itu real. Itu real. Gue nggak ngedit gitu. Ini real, anak-anak tuh akan berusaha nyoba buka. Kadang-kadang minta tolong. Kadang-kadang orang tuanya males. Lucu juga ya. Udah aja doang nggak bisa sih. Gue kadang-kadang gitu. Udah sini. Gue marah gitu. Ada juga. Udah coba dulu dong gitu. Itu ada. Itu jadi kayak ngasih lihat. No edit, asli, just upload. Asli. Just upload. Itu jadi, nah. Itu lumayan bagus karena gue banyak buka-buka mainan dan nge-review mainan gitu ya, mainan anak-anak. Tapi no edit, just upload cuy. Jadi real feedback, tau gak lo? Real review. Kayak live. Jujurly. Jujurly review. Bagus sih. Biar gak terlalu banyak editan ya. Iya, gak ada rekayasa banget. Gak rekayasa orang tua, gak dibikin harus gini, harus lebay. Gitu. Iya. Ini kayak harus ngomong gini, ngomong gitu. Lo pernah denger ini gak? Lo tau Twitch kan? Iya. Lo tau si foundernya gak? Namanya Justin Kan. Iya, tahu. Keren. Ada cerita awalnya tuh gue baca kayak gitu, Cil. Dia bikin dulu namanya Justin.tv. Jadi kerjaannya tau gak? Tiap hari dia pakai GoPro. Dia masih kuliah deh kalau gak salah di US, kampus gitu, taruh GoPro, hidupan sehari-hari aja. Tapi dia upload streaming sama dia online, gak dia edit. Ternyata pas dia mikir, anjir, banyak juga yang nonton ya. Kok banyak yang mau ngikutin gue hidup normal kan. Terus baru dia bikin main game, ternyata ada yang nonton. Akhirnya dia bikin Twitch. Kayak gitu. Keren sih itu. Konsep Neju gitu. Atau Joe Rogan pun kayak gitu kan. Joe Rogan pun, yuk podcast, udah gak di-cut sampai misalnya berapa, 4 jam ngobrol langsung ya, kayak kita gini nggak ada langsung, nggak di-cut sama sekali. Joe Rogan nggak diedit, nggak ngedit, kita juga nggak ngedit kan. Iya, jadi nanti kita kayak pasang depannya aja kayak Joe Rogan kan, Joe Rogan Show gitu kan, nanti kita ada Welles, udah habis itu ngomong. Iya, nggak usah diedit lah, karena ngedit ya pertama susah, kedua nggak bisa juga, dan ketiga artificial, ya kan? Artificial, iya. Kita intelligence aja, artificial nggak usah lah. Iya, intelligence aja, artificial tuh nggak usah. Kita asli aja. Mau boring udah boring gitu. Iya, not boring jadinya. Iya, masa harus nggak boring terus sih gitu? Masa harus ngehibur lu terus sih gitu kan? Tapi ini sebenarnya kalau lo lihat ya, konsepnya ke apa aja nggak sih? Kayak di Instagram dulu orang fotonya semua influencer yang keren-keren kan. Sekarang jadi story ya lo foto asal aja, nggak mungkin lah lo kayak ribet-ribet gitu kan. Story nggak, Twitter story juga nggak nulis gitu. Orang kayak lo lihat apa lo tulis. Jadi nggak usah ngedit. Artikel kita juga gitu kan. Makanya story laku kan. Makanya story berhasil kan sebenarnya ya. Insta Stories berhasil karena itu kan live real keadaan gitu loh. Tanpa terlalu banyak diedit gitu. Kayaknya makanya sukses kan tuh. Kayak Snapchat kan, dia nyuri Snapchat kan itu. Awalnya Snapchat kan. Iya, masih ada nggak Snapchat di situ?
Nggak tahu, gue nggak main Snapchat lagi sih. Iya. Udah nggak lagi. Itu konsep Neju tuh. Jadi follow, subscribe ke YouTube channel anak gue namanya n.e.j.u. No edit, just upload. Nanti gue share. Nanti gue upload foto video banyak banget. Tapi banyak video-video yang kayak kan kita taruh gitu, kayak handphone gue. Terus kita misalnya waktu itu lagi di mana, lagi liburan gitu. Terus dia lagi main sendiri gitu, buka mainan, main sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Tapi di belakang ada orang tua lagi ngapain, ngomong yang lain gitu. Itu gue mikir, wah ini diedit nih kayaknya nih. Kalau lo bikin buram lah paling nggak kan, kayak gambar-gambar mukanya ada buram-buramnya. Ntar ibunya lagi ngomong sesuatu yang personal atau apa gitu-gitu tuh di belakang gitu kan. Ini kayaknya harus diedit, cuman bodo amat. Neju aja. Jadi tahu rahasia keluarga ya udah deh. Biarin aja lah ya. Yang penting ada di Neju aja. Kalau lu pintar dan lu penonton setia emang diliatin gitu misalnya sejam. Kadang-kadang sejam kameranya juga naruhnya nggak bener gitu cuy. Kadang-kadang naruhnya taruh aja. Anak gue kepalanya kepotong lah, apalah gitu, taruh aja udah. Boleh tuh, seru juga sih. Yo itu. Terus jam sekarang digital cuy, digital Neju kan. Tadi dari artikel. Seru juga. Terus menurut lu gimana dong kalau sekarang kan kita ngomongin apa tadi? Instagram kan, terus Twitter juga. Waktu itu ada artikel yang lo mau share ke gue tuh, gimana sih sebenarnya sekarang mau nambah follower Twitter atau apa sih yang bikin beda kan? Yang gue baru baca kemarin tuh si Elon Musk ngasih tahu ini Cil, kalau liat Twitter lo, yang kita scroll ke bawah tuh kan based on algorithm kan? Iya. Ternyata lo bisa klik di atas kanan, itu bukan ngikutin algorithm. Iya, jadi itu ngikutin based on latest feed. Jadi siapa yang lo follow, latest feednya, bukan dari algorithm. Karena dia bilang, si Elon Musk ngomong sendiri tuh, dia ngomong, mending kalian coba deh, karena kita sekarang ini dibohongin algorithm kan. Kalau lo ngeliat itu ya sih. Ternyata emang yang lo follow. Keren juga tuh jadinya. Emang iya, karena Twitternya kalau lo emang algorithm yang itu, biasanya itu terus kan yang keluar kan, kayak orangnya ya dia lagi gitu. Dia kadang-kadang karena lu sering ngikutin. Iya. Kalau lu switch ke time based on time, latest tweet tuh suka beda tuh. Gue baru tahu juga tuh. Gue baca dari dia bilang kayak gitu. Twitter game. Macam-macam sih. Game, ya. Twitter thread tuh. kita masih harus belajar sih kayaknya. Iya, harus belajar. Dan nulis kayaknya kita masih harus belajar ya. Yang penting nulisnya dulu cuy. Lu udah nulis belum nih tapi nih? Udah, cuma belum publish. Gue mudah-mudahan malam ini kan. Oh ya? Wih. Boleh di-share dong tentang apa nih? Tentang apa? Judulnya apa judulnya? Wah, judulnya belum tahu nih tentang apa. Cuman teaser ya. Biar kalau orang udah keluar jadi mau beli kan. Yoi. Gateway. Alah, masih gratis. Gak apa-apa, lu share aja lah. Lu share aja artikel tentang apa. Iya, gue minggu lalu itu gue ketemu orang arsitek kan. Jadi ketemu arsitek, tapi memang dia tertarik sustainability. Jadi kita kayak cuma ketemu jalan sore ngopi gitu. Dia tentang sustainability, tapi dia juga technology minded, Cil. Jadi kayak, ternyata itu dengan pakai software arsitektur ini lo bisa ngitung misalnya waste lo berapa, ini pakai lebih efisien. Ternyata ada, nggak cuman kayak apa yang mikirnya kalau orang banyak kan ya udah kita bikin rumah pakai bambu atau apa, kayak go back to nature bagus. Cuman, segitunya. Nggak, kalau pakai bahan ini bisa kehitung. Iya, kalau dulu kebanyakan kayak kita bikin ke nature kayak gitu-gitu, cuma lebih ke konseptual kan. Kalau dia ini bikinnya dia mau gimana caranya ada pakai software. Gua nggak inget namanya apa, cuma dia bilang tuh bisa kayak lu bikin senario gitu, beda-beda bangunannya seperti bahan dan bentuk. Jadi kayak ada nih yang teknologi untuk membantu kita, kenapa nggak dipakai? Dia lebih kayak gitu. Jadi pertama itu gue ngomongin itu sama dia. Gue nggak ngerti apa-apa kan arsitektur dan bangunan, jadi gue dengerin. Tapi yang menarik akhirnya gue jadi nulis tentang konkret.
apa ya? Jadi kalau bahasa Indonesia itu semen, ya kan? Semen dan dicampur jadi konkrit kan? Untuk bikin bangunan itu ternyata kalau konkrit biasa itu salah satu one of the biggest jadi emitter of carbon emission. Kalau salah 8% deh. Jadi itu salah satu industri yang berimpact terhadap global warming. Jadi itu problem ada, kita nyari solution. Jadi gue ngasih solutionnya yang gue research, ada beberapa solution kayak gitu. Ganti bahan, ganti konkrit yang lain atau iya, ada jadi yang gue mau garis besarnya ada 3 solution. Solution pertama itu, jadi kalau carbon emission kayak kita sempat di episode pertama ngomongin gas rumah kaca kan. Yoi. Ini kerennya lagi nih yang gue baru pelajarin. Apa namanya, pas lagi produksi itu gas rumah kaca itu kan keluar nih di pas produksi semen dan bikin konkrit itu. Ada namanya carbon capture technology. Jadi anggap nih misalnya kalau analoginya kalau lu lagi masak air gitu kan, ada uap nih. Uapnya di-capture lu keluar kan, biasanya tuh daripada lu bikin soto tapi uapnya keluar sayang kan, lu tutup aja lu hirup kayak lu apain gitu kan. Iya. Atau lo simpan lah, intinya lo simpan. Kayak gitu tuh. Jadi karbonnya disimpan, dimasukin lagi ke konkrit. Jadi batu konkrit lagi. Keren kan? Jadinya balik ke balik terus lagi. Konkritnya kalau konkritnya diproses lagi keluar lagi gitu. Terus ditangkap lagi, jadi terus dimasukin muter. Jadi di namanya di pabrik, kalau lo bayangin pabrik Indonesia kayak Holcim, pabrik semen gitu. Ditaruh mesin ini. Iya, semua uapnya tuh kalau misalnya lo mikir di pabrik kan ada asap-asap tuh. Itu bukan carbon emission by the way kan. Ada asap-asap. Lo tangkap, lo proses lagi. Jadi muter. Terus. Jadi dia salah satu solusinya. Keren sih. Kayak gitu. Itu baru ada tuh teknologinya tuh. Ada, cuman belum di commercialize banget lah. Maksudnya beberapa company di Amerika kayaknya udah pakai. Tapi belum semua company pakai itu. Jadi masih solusi salah satu. Ini lu ketemu arsitek ini dari mana? Arsitek orang apa? Orang Jerman? Orang Jerman. Dari teman gue. Emang dia lagi pengen nanya sustainability gitu-gitu, ya udah gue sambil jalan-jalan aja. Sambil ngopi gitu ya? Iya, sans. Oh gitu. Dia lagi pengen bangun sesuatu, terus dia nanya tentang sustainability ke lu. Nah, habis itu lo lagi ngobrolin luas aja kan, kayak gitu-gitu, terus jadi ngomongin kayak gitu. Gue jadi research aja kan, gue penasaran kan apa aja sih yang bisa untuk konkrit. Ya salah satunya itu tadi. Carbon capture. Carbon capture. Itu kedua yang seru lagi tuh, yang kayak lo bilang tadi dicampur sih, kayak ada di India nih dia bikin konkrit semennya dicampur plastik. Jadi recycle sampah plastik gitu. Dicampur jadinya. Jadi, bisa tuh. Bagus juga. Ntar ambruk lagi bangunannya. Apa? Ntar ada. Ya itu permasalahannya masih ada. Tiup serigala. Tiup serigala. Babi-babinya pada dimakan semua. Bentar babinya pada dimakan semua. Salahin plastik. Itu kalau di situ kan di cerita itu yang paling kuat apa? Batu bata kan? Kalau bener juga serigala. Ya. Di serigala ya. Iya kan? Lu mau masukin di artikel kalau di serigala? Tapi lucu juga itu, bener gue gak mikir. Tapi itu gue masukin awalnya kayak gini, Cil. Kenapa konkrit walaupun jelek, tapi dulu itu invention yang membantu kita, karena coba kalau gak ada, kayak lo bilang tadi deh, serigala, kita mati. Atau kayu, dulu Indonesia atau di Jepang tuh, gue baca pas sebelum lagi Perang Dunia II kan banyak kan kayu, lo liat lah. Arsitekturnya keren-keren kayu kan. Keren. Tapi ternyata kalau kebakaran apa pas bom Hiroshima itu 90% gedung hancur sih karena kayu semua. Oh iya. Jadi konkrit sebenarnya kuat tahan api dia kan. Tahan api, tahan angin. Tahan api, tahan serigala, tahan angin. Gak dimakan rayap. Iya benar. Iya. Dan kita harus masih butuh lah, karena kita kan mau bangun-bangun terus kan. Masih butuh. Tapi gimana ya itu, gimana tidak merusak. Tidak merusak.
lingkungan nih, ini gue mau global tapi nambahin lagi warming nih. Tadi kan udah 2 tuh, 1 carbon capture, 2 recycle plastik. Ngerti lah ya konsepnya, kita nggak perlu detail. Yang ketiga, ternyata si Meta, Facebook kan, namanya Meta kan sekarang, Meta-metaan. Dia AI timnya, Meta-metaan itu sih, dia punya AI tim, ternyata research untuk gimana caranya bikin konkret yang lebih efisien dengan memakai AI. Keren juga ya, gue gak kebayang Facebook atau Meta ngikutin bikin gituan gitu ya. juga. Dia bikin gitu cuy, aneh juga ya. Dia research itu, masih ada udang di balik batu gak sih? Cuman ya dia lagi ngerjain itu tuh. Iya dong, ngapain coba Meta? Nggak, tapi dia kan emang itu inovatif cuy, emang progresif juga, emang ini kan mikir ke depan kan, kacamata lah, VR, AR lah, emang mau nyoba sesuatu yang impact ke dunia gitu kan, yang beda. Tapi ya Facebooknya tetap jalan terus, Facebookan itu sosial network itu. Masih. Iya makanya gak pernah gue keren buka. Kan, itu paling nggak pernah gue buka sih Facebook, lama banget. Tapi kayaknya itu udah connect kemana-mana gitu di. Kalau gue connect ke Facebook gue atau Facebook gue tuh kayak udah banyak. Itu kayak harus untuk lo login out semua. Iya. Karena ya, untuk login, lu masih buka Facebook nggak? Masih buka Facebook nggak lo? Enggak kan? Gue pernah kadang-kadang masih kalau nyari event atau temen gue nge-share event, itu masih di Facebook. Keren. Iya. Itu tuh keren sih. Gue suka lu ini sih, dari sesuatu yang lu life experience, terus lu pasti akan tulis itu. Karena gue baca di artikel lu nih, awal-awal tuh pasti kayak personal experience lu gitu. Kayak gue ketemu ini di sini, terus kita ngomongin ini. Nah terus tiba-tiba lu ngebahas masalah, baru habis itu lu ngebahas solusi gitu. Keren. enjoytheweather.substack.com. Enjoy the weather. Ya kan, lu pernah ketemu orang di kereta, lu pernah ketemu di mana kayak inspirasinya tuh dari keadaan, ya dari pengalaman lu gitu. Dan habis itu research dan habis itu lu tulis. Keren sih. Dan research lu tuh, research lu juga lumayan lah, kayak banyak juga lo researchnya gitu, kayak yang lo share di artikel lo tuh banyak pengetahuan gitu lah. Kadang-kadang gue tuh kalau males research gitu, kayak ya udah dari satu aja ya udah deh. Tapi emang nggak masalah juga kan, kayak ya nggak masalah. Satu artikel kalau udah bagus ya lo pakai aja terus, nggak harus banyak-banyak. Jadi lo bakal publish malam ini. Gue aja yang kemarin belum gue publish jadinya, anjir. Publishnya kali ya barengan ya. Apa kita bikin jadwal baru kali? Tiap minggu abis podcast Welles, publish artikel satu. Publish. Ya, mau? Iya nggak sih? Iya gitu ya, boleh. Gitu enak kali. Kita stack, jadi kita habit stacking namanya. Iya bener tuh. Jadi kita udah biar reflect terus, jadi abis ini publish gitu, ya kan? Antara setelah atau sebelum, jadi sebelum podcast kita publish, jadi sambil biar lega kan. Karena itu gue bilang selalu jadi topik menarik untuk podcast cuy, artikel. Jadi apapun yang lu tulis kita bahas di podcast gitu. Kalau gue bilang minggu lalu tuh kita bahas artikel gue yang domino Oracle. dari Luna ya, Oracle. Nah terus Oracle, gue masih ingat sampai sekarang. Sebelumnya artikel tuh ini bisa jadi topik yang sangat bermanfaat juga gitu. Ya kan? Ya udahlah, gitu aja kali ya. Yoi. Jadi lu nanti judulnya adalah konkret jungle. Concrete tree. Ya, bukan. Jadi web 2, web 3, nah ini concrete tree ini. Bisa juga tuh. Web 2, web 3, concrete 2, concrete 3. Iya, 3 kan solusinya 3 kan lo kasih kan. Tapi emang gue penasaran itu jeleknya si konkret sekarang itu cuman itu doang, karena 8% carbon emissionnya itu ngerusak kontribut ke global warmingnya gara-gara itu tuh. Karena jadi orang mikir ini kita harus pikirin cara baru nih untuk gimana sih
apa bahan-bahan ini atau si konkrit ini supaya lebih environmental friendly gitu. Gara-gara itu aja ya? Nggak gara-gara itu aja sih. Salah satu sih, Cil, itu kan carbon emission sekarang kan lagi salah satu hot topic. Maksudnya emang harus dicari solusi kan. Kurangin, ya. Yeah. Tapi kedua sebenarnya kenapa tadi ngomongin solusi kedua yang gue bahas, mining pasir atau apa namanya, tambang pasir kalau di Indonesia kan banyak. Itu kan konkret dari pasir, Cil. Jadi kita harus terus-terusan nambang pasir. Dan ini yang tadi ngomongin recycle plastik itu di India. Salah satu drivernya adalah India kan lagi booming nih ekonominya, lagi naik. Dia bangun terus dong, apalagi lu bikin skyscraper 50 lantai gitu. Lu banyak banget tuh butuh konkrit, pasir gak banyak. Jadi gimana caranya ya dengan kalau kita bisa nyampur bahan, jadi mengurangi kebutuhan pasir. Pasir itu parah loh, kalau di Indonesia kan banyak tuh ilegal tambang pasir ilegal kalau lo pernah baca di berita atau gue tulis juga kalau dulu di Bintan atau di Batam banyak pasir-pasir dikeruk untuk bangun Singapura kalau lo pernah baca dari laut loh itu. Jadi ya lo ngerusak biota lautnya kalau pasir semua ini diambil karena kita mau bikin semen ujung-ujungnya. Di Kute banyak Kute. Banyak pasir. Atau di Seminyak. Itu pasir juga. Tapi nggak boleh diambil kalau dulu dibilang, kalau kata orang-orang kalau diambil diikutin. Yoi, di Bali serem lah. Ya. Kalau ngambil pasir di pantai nggak boleh. Nah, itu masalah, Cil. Ini gue nambahin lagi masalah satu lagi yang penting lagi itu kalau kita kebanyakan konkrit nih, misalnya lu naruh konkrit ini lebih ke pemakaian ya. Itu bisa membuat nggak menyerap kan. Jadi banjir kan gara-gara gitu. Kalau di Jakarta misalnya, kalau lu semuanya di konkrit kan jadi banjir dong. Iya. Karena dia nggak menyerap air. Gue belum baca sih solusinya apa itu, tapi kayaknya bisa ada solusinya yang digabungin ke bahan-bahan yang mengurangi itu. Keren. Gitu. Keren. Itu bisa jadi artikel berikutnya tuh kayaknya. Halau banjir dari concrete for. Iya, bikin lubang penyerapan gitu. Kayak gue soalnya di rumah gue nih, di halaman belakang gue gitu sempet gitu. Jadi kalau kan ini kan nempel kan sama rumah-rumah orang. Jadi kalau kadang-kadang kalau hujan ngegenang di rumput, baru deh bikin lubang. Lo bikin sendiri? Masuk ke situ. Enggak dong. Ada abang lubangnya. Ada ahlinya. Ada ahli lubang. Ahli Kang gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Yoi, kayak ini mesin ozon tau. Oh itu kapan-kapan boleh tuh ceritain. Apa lo mau ceritain sekarang kali, masih ada waktu nih? Jadi di waktu gua bikin kolam berenang di rumah, ya kan? Gimana supaya kolam gua itu mata nggak perih dan pas gua keluar dari kolam itu nggak bau kaporit. Gue sebenarnya cuma pengen gitu doang. Akhirnya gua solusinya apa tuh kalau kayak gitu tuh? Akhirnya gue cari tahu gimana supaya sistem perkolaman ini yaitu low chlorine atau low kaporit dan lebih natural kayak selayaknya air di pegunungan gitu kan. Waduh, keren guys. Bisa guys, ternyata guys. Namanya pakai mesin ozon. Oh, iya, mesinnya ozon ya. Bagus ya. Dari Moncol Pool. Nanti linknya gue share di bawah ini nih. Keren cuy. Boleh. Jadi prosesnya tuh jadi dari airnya itu kan nanti dia kan dimasukin ke balancing tank kan, tempat penampungan air kan. Asik. Iya kan? Nah, dari penampungan air itu kan biasanya lewat pompa tuh paling difilter doang terus dimasukin lagi, dibalikin lagi ke dalam kolam air. Gitu kan. Muter. Nah, habis itu biasanya kaporitnya tuh ditaruh di kolam renang lu gitu kan, tebaran gitu biar nggak bersih, biar nggak lumutan, biar bersih. Tapi itu kan ya itu bau kaporit, mata perih segala macam lah. Itu kan zat bagus kimia ya, chemical ya, bahan kimia. Bahan kimia yang buat bersihin lumut gitu kan pasti keras kan.
Ya, kan? Parah banget. Nah kalau si ozon ini jadi pas di filternya itu dari balancing tank ke filter, nah di situ tuh lewat satu step lagi nih si ozon ini. Nah untuk detailnya gimana ya? Tapi kayaknya summary lo udah bagus tuh, udah benar-benar stepnya chill. Cuman dengan lo mesin ozon ini kan dia pakai sinar ultraviolet kan. Sinar UV. Sinar UV-nya yang membunuh kuman. Selain sinar UV ditambah lagi ada satu ini lagi apalah gue lupa tuh. Jadi disinarin, dibunuh dulu kumannya, dibersihin airnya. Jadi pas balik ke kolam tuh bersih. Nah jadi kaporitnya itu sekarang gue ditaruh di dalam tempat gitu. Ditaruh di balancing tank, cuman dikit cuy, paling seminggu dikit cuman kayak 2 yang bulat itu ditaruh di situ udah, jadi nggak bau kaporit dan kolam tuh tapi air jernih. Bagus, airnya masih bagus. Jernih. Mantap ya, anak lo senang lah kalau berenang nggak gatel-gatel ya? Nggak gatel-gatel, happy. Gitu tuh ozon cuy. Boleh. Ya, keren. Ya, nanti kita taruh di bawah kali ya dengan link. Kalau mesen ozon, by the way, itu ada Moncol /Woodless, dapat diskon lah ya. Dapat diskon pasti. Referral code. Iya, itu pasti tuh kalau ya. Jadi guys yang mau bikin kolam guys, bisa langsung pakai referral code di bawah ini untuk mesin ozon. Bisa. Terbaik kualitas Jerman guys. Iya benar. Ya karena bahaya sih sebenarnya kaporit kan. Kita kebiasaan aja soalnya berenang sama kaporit. Padahal ya banyak efeknya. Tapi bagus. Gue yakin anak lo bisa tumbuh sehat dan cermat. Pasti. Anak gue jago berenang dari sekarang masih umur 4 tapi udah bisa dari umur 2 dia coy. Tapi ya udah sekarang lu nyeburin anak gue nih ke kolam apapun itu sedalam apapun kagak bakal tenggelam coy, bisa. Oh dia udah berani ya? Udah bisa berenang. Yoi. Bagus juga ya. Sih, keren. Enak. Bagus, enak kolam gue jadi jernih gitu. Thank you ya. Iya. Sama-sama. Thank you udah mencoba produk ozon natural pool. Nah, gue minta ini dong, servis. Ini kayaknya belum dibersihin nih. Perlu dibersihin nggak sih itu? Wah, bersihin itu relatif sih. Kalau kan tadi lo ada kang gali lobang kan, itu ajarinnya itu bisa kayak jadi kang bersih. Iya, karena bisa lah Cil, kalau bersihin perlu diapain gitu kan? Mungkin ada servisnya juga gitu kayak di maintenance-nya lah, mungkin. Ya nanti gue kontak. Offline kali ngomongnya bisa. Oh iya, oke. Siap. Nanti pasti ada lebih detail. Iya siap. Mantap. Waduh, seru nih. Episode ini kita bisa banyak ya ngomongnya. Bisa banyak. Keren lah, tapi gue suka lah. Itu tuh ada selalu ada artikel yang di share tuh menarik tuh. Kayak yang lagi lu tulis atau yang lagi gua tulis. Jadi tuh ngedorong kita juga nulis buat terus ngomongin di sini. Iya benar. Kalau nggak nanti kita ya gimana ya ngomongin apa lagi ya bos gitu. Ngomong doang jadi nggak jadi nulis kan? Iya benar. Iya ya udah kita bikin. Dan kalau lu nggak publish, misalnya gue nggak publish nih, artinya gue nggak maju kan. Jadi gue belum ada omongan lagi yang buat di podcastnya gitu. Jadi kayak itu kan ngedorong kita biar ada komitmen topik lah jadinya. Terus kayak jadinya lo ada accountability ke pendengar Welles lo itu kan. Iya, pendengar Welles lo. Yakin nih kita mau nama Welles? Ini belum dipublish nih semua. Tapi kan kita sekarang nemuin nih topik kita tuh ada sustainability-nya karena itu di lo, terus baca, nulis, buku, terus cyber security. Nah itu tuh di itu semua tuh mungkin dikombinasiin. Bukan Welles doang sebenarnya, karena kita ini Welles ada plus. Banyak. Kayaknya ada banyak tambahan nih. Ini ada banyak Welles. Ya itu Welles Green atau anjir Welles Green loh. Enggak lah. Ini loh. Gak apa-apa lah nama. Ntar kita. Yang penting itu konsepnya aja sih. Yang penting kontennya kita kan.
Nama belakangan aja udah. Kita nah sekarang itu dia, sih, tapi konten kita kan agak-agak seragam, bukan seragam, agak-agak kelihatan, mulai kelihatan nih patternnya di episode 3. Tapi nanti kita coba aja lagi terus. Ya, tapi boleh, pasti boleh. Kan di situ, di sekitar si orang-orang yang kita adore, buku oleh hero-nya hero, ya buku, nulis, artikel, terus artikel, sama ya, terus cyber security sama ya, sustainability. Expert kita kayak lo di cyber security, gue ngomongin sustainability. Oke, kayak gitu aja udah. Ya udah lah. Ini episode ketiga, kita kayaknya udah harus tutup dulu nih, biar nggak kebanyakan. Biar nggak kepanjangan. Biar nggak capek ngeditnya, walaupun nggak diedit. Next kita cuman mau bikin intro masuk gitu kan, set podcast, terus baru langsung ngomong. Udah. Ada monyet-monyet ya kan, kalau Joe Rogan tuh ada kayak di ya, kita monyet robot, jadi cyber tapi alam gitu, cyber tapi monyet gitu. Oh iya, boleh tuh. Gue cybernya, lu suara monyetnya. Iya. Robot gitu kan. Anjir juga. Boleh kayaknya. Ya udahlah, kita cari lah ya. Terus tuh akhirnya tutup sih udah, berhenti aja udah. Nggak usah ada outro gitu ya kan, nggak usah. Enggak lah, kita nggak nyuruh maksa-maksa subscribe, like lah ya. Kalau yang mau aja ya. Yang mau aja. Kita bukan nggak gitulah. Nggak maksa kita lah ya. Kita mau ngobrol aja, kita emang mau ngobrol. Iya, udah gitu aja lah ya. Keren. Sip. Oke lah. Lagi lah, rutinitas. Langsung ya, minggu depan kita mulai berarti nulis dan podcast berikutnya ya. Jadi yang minggunya harus ada yang kita publish dulu nih. Ini tapi 2 hari minggu ya. Ya sampai besok deh harus ada yang dipublish. Baru habis itu kita akan ngedraft. Baru habis itu kita akan ngomongin di pas podcastnya. Oke. Dan setelah podcastnya kita publish lagi gitu mungkin. Karena dengan ngomong podcast, jadi lu misalnya udah ngedraft artikel nih. Dengan podcast tiba-tiba lu ngobrol sama gue tuh, gue bisa dapat feedback, lu bisa dapat feedback, lu tahu mana yang gue tertarik. Lu tiba-tiba nemu ide baru. Nah, lu tuh bisa edit terakhir kalau mau jadinya live kan, edit apa. Gue sama lu bisa edit artikelnya lagi gitu sebelum publish. Iya. Lu dapat feedback yang langsung jadinya. Iya, perlu cuy, kita kayak kurang feedback ya sebenarnya. Ya kan? Iya, kita harus feedback session. Ya udahlah kalau gitu. Lu recap hari ini biar kita mau ngedit gampang. 30 seconds recap kita adalah tadi dari artikel yang lu lagi baca, Hero to Hero tuh, kalau mau cek di bawah tadi tentang Patrick Collison. Terus ada juga namanya si Forte di Ego Forte, ya kan? Thiago Forte. Kita ngomongin Eju nih, itu juga lihat tuh anaknya Acil, siapa namanya, Alea di sini. Alea, terus ngomongin konkret tadi, ngomongin artikel gue tentang konkret, dan terakhir yang nggak kalah serunya itu tentang ozon. Mesin untuk mengurangi kaporit yang berefek samping di kolam renang. Boleh tuh. Udahlah, cukup lah semua ya. Cukup. Oke, it's a wrap lah. Nanti kita bikinin itu cuy. It's a wrap. Kita bikinin kayak misalnya di YouTube-nya tuh menit ke berapa gitu gak sih? Capek gak sih itu bikinnya? Bisa capek. Bisa kayak ya kan? Gitu. Kalau mau langsung jump to ozone, langsung pencet menit ke 53 ya tak gitu. Kayaknya ada software-nya deh. Bisa. Gue yakin ada deh software-nya. Nggak usah manual. Kita tulis aja, kita discuss tentang ini gitu. Oke. Udah. Oke lah ya. Kita tutup dulu ya. Thanks. Sampai episode berikutnya ya. Cheers. See you. Thank you.